Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tolong pintu yang sebelah situ dikunci aja, nggak aja dilewati. Itu mengganggu dari sholat tadi, kreyet terus. Baik, saya lanjutkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, bersyukur kita kepada Allah malam ini berjumpa kembali. Pada pertemuan yang lalu saya uzur, harus berjuang melawan COVID-19, dan alhamdulillah Allah memberikan saya kesembuhan. Semua itu karunia dari Allah Jalla wa'ala, bukan karena kepandaian kita, kecerdikan kita, keberhasilan kita, termasuk antum semua dihindarkan dari corona. Itu karena karunia dari Allah, bukan karena antum sangat ketat di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Banyak orang yang sangat ketat melakukan protokol kesehatan, toh juga tumbang mati terkena COVID. Dan begitu pula sebaliknya. Semua ini sudah merupakan ketetapan dan takdir dari Allah Jalla wa'ala. Apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar, lakukan. Tapi semua tidak terlepas dari ketetapan Allah yang telah ditulisnya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita malam ini untuk melanjutkan kehidupan dengan cara mengisi hidup ini dengan tujuan diciptakan kita mengabdi kepada Allah dan mentauhidkannya, jauh dari berbuat syirik, kufur, dan perbuatan maksiat. Kesempatan hidup adalah kesempatan memperbaiki amal ibadah. Kesempatan hidup adalah kesempatan bertaubat dari dosa. Kesempatan hidup adalah kesempatan untuk menyampaikan amanah-amanah yang mungkin belum tertunaikan dengan baik. Itu nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas pasal atau bab kedua, yaitu pasal yang keempat, penjelasan manhaj Al-Quran di dalam menetapkan wujud atau keberadaan Al-Khaliq, Sang Pencipta, dan keesaannya. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pada poin kedua, yakni intizamu amril alami kulluhu wa ihkamu, yakni keteraturan urusan-urusan alam seluruhnya yang Allah ciptakan, dan juga ketundukannya kepada hukum Allah. Orang bilang sunnatullah, itu merupakan hukum yang Allah tetapkan bagi setiap penciptaan atau seluruh makhluknya.
adullu dalilun ala anna mudabbirahu ilahun wahidun. Keteraturan alam, segala urusan makhluk-makhluk Allah ini menunjukkan bahwa yang mengaturnya adalah ilah yang satu. Nggak mungkin dua, nggak mungkin tiga, dan seterusnya. Wa rabbun wahidun la syarika lahu, dan juga Rabb yang satu. Ilah adalah yang disembah, yang diibadahi, sebagaimana kalimat Rabb yakni pencipta yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan, dan yang mengatur segala urusannya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala munazi'un, dan bahkan tidak ada seteru. Kalau sekutu mungkin partner, mungkin asisten, atau mungkin ya syarikat, berkongsi, berpartner. Berarti musuh atau bukan kalau partner itu? Bukan, membantu. Pembantu aja nggak ada, apalagi seteru. Kalau seteru ini berarti musuh. Tidak berlaku bagi Allah itu, karena memang tidak ada, dan itu tidak mungkin. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Pantaskah kau menjadikan Allah, atau tidak ada bagi Allah itu waladin, yakni anak, wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan tidak ada ilah yang menyertainya, yang bersamanya, partnernya, sekutunya. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'alla ba'duhum ala ba'dhin. Jika hal itu terjadi, niscaya masing-masing dari ilah itu yakni akan membawa ciptaannya yang satu dengan yang lain. Masing-masing punya hasil karya, masing-masing punya makhluk atau memiliki ciptaan. Kenyataannya, ada enggak selama sejarah hidup kita ini ada ilah yang lain dengan hasil karya ciptaan yang lain? Sama seperti kita. Oh, iku duduk menungso kaya awak dhewe. Itu ciptaannya Tuhan sebelah. Pernah dengar seperti itu? Enggak ada. Ya, yang menciptakan satu. Enggak mungkin ada Rabb yang menciptakan jenis makhluk seperti kita. Hatta orang yang membuat-buat cerita ada makhluk yang bernama Ali apa? Aliens membawa pesawat apa namanya? UFO katanya, piring terbang. Siapa yang mengklaim bahwa itu adalah produk makhluk ciptaan Rob yang lain? Ada nggak? Bahkan orang kafir pun tidak ada yang mengatakan seperti itu, yang mengaku bertemu dengan UFO, nggak ada. Fal ilahul haq la budda ayyakuna khaliqan fa'ilan. Maka ilah yang hak, yang benar, maka harus dia adalah pencipta yang sebenarnya. Falau kana ma'ahu subhanahu ilahun akhar, maka sekiranya ada bersama Allah yang maha suci itu sesembahan yang lain, yusyarikuhu, bersekutu dengannya, fi mulkihi, di dalam penguasaan terhadap makhluk-makhluknya itu, lakana lahu khalaqa wa fa'ala,
niscaya ilah yang lain itu juga akan menciptakan sesuatu dan melakukan sebuah aktivitas yang sama, memberikan rizki, mengatur, bukan hanya mencipta tapi juga berbuat dalam mengaturnya, memberikan rizki. Ternyata tidak ada. Rizkuku ku sece duduk teko Allah, teko sapa? Teko Tuhan lain. Nggak ada yang mengaku seperti itu. Kalau ada, tentu dia berdusta. Misalnya dia ngaku saya ini dapat rizki dari dewa. Dewa siapa? Mungkin dewa Brahma misalnya. Tapi dia nggak bisa buktikan yang mana itu dan bagaimana prosesnya. Sudah banyak diterangkan bagaimana Allah menantang supaya mereka membuat satu makhluk saja serupa dengan mungkin seekor lalat barangkali. Mereka tidak sanggup. Apalagi ilah yang sama seperti kita, makhluk, manusia, atau bahkan hewan, atau bahkan benda mati berupa patung. Wahina idzin fala yarda syirkatal ilah al-akhar ma'ahu. Maka pada saat itu tentu antara satu dengan yang lain tidak rela terjadinya persekutuan antara satu dengan yang lain karena adanya ilah tandingan di antara mereka. Yang satu merasa disaingi, yang lain juga begitu. Bal in qaddara ala qahri syarikihi, bahkan sekiranya dia mampu mengalahkan sekutunya, wa tafarrudi bil mulkihi wal ilahiyati dunahu, maka dia akan menguasai di dalam kerajaan tersebut serta penyembahan terhadapnya. Kalau yang satu mampu mengalahkan yang lain, pasti yang lain ini akan menguasai lainnya. Kalau itu terjadi, fa'ala, maka hal itu akan dilakukan. Terjadilah perang antara apa? Antar Tuhan, antar Rob. Dan kisah-kisah itu pernah kita dengarkan ya. Perperangan antara dewa. Dewa siapa? Dewa Siwa sama Dewa Wisnu. Wah, tahun delok berarti ya. Antara dewa siapa? Indra sama dewa Siwa. Hati-hati itu sudah dibuat filmnya, kartun anak-anak itu. Antara dewa siapa itu yang mukanya biru itu? Ungu tak biru? Nah, Krishna, filmmu itu biyen iku, zamanmu itu. Film anak-anak itu. Ya. Itu contoh terjadi perseteruan karena banyak, sehingga terjadi antar mereka berkelahi. Niscaya mereka akan mengalahkan satu dengan yang lain. Wa illam yakdir ala dzalik, apabila dia tidak mampu melakukan hal itu, infarada binasibihi fil mulki wal khalqi, maka dia akan mengurus nasibnya masing-masing, ngurusi makhluknya sendiri-sendiri. Iki wekku, iki wekmu, oncok melok kon. Ini ciptaan saya, ini ciptaan kamu. Kama yanfaridu mulukud dunya ba'dhum an ba'din bimulki. Itu sama seperti raja-raja yang ada di dunia. Seperti itulah. Masing-masing ngurusi rakyatnya sendiri-sendiri karena mereka punya rakyat. Apakah itu Rob yang sebenarnya? Tentu tidak. Tidak seperti itu. Allah itu satu-satunya.
fayahsilul inqisam, maka hal itu akan menghasilkan al-inqisam, yaitu pembagian urusan dan wilayah. Ini urusanku, ini urusanmu. Fala budda min ahadin thalathati umurin, maka pasti salah satu di antara mereka itu akan terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama, imma ayyuqahhira ahaduhumal akhar wa yanfarida bil mulki dunahu. Kemungkinan pertama, salah satunya mengalahkan yang lain, sehingga yang mengalahkan itu berhasil menguasai kerajaan itu. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyan farida kullu wahidin minhuma anil akhar bil mulkihi wa khalqi. Ada kalanya kemungkinan kedua, yaitu masing-masing mengurus ciptaan atau makhluknya sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi, urusanmu, ini kerajaanmu ya, ini kerajaanku, ini wilayah kekuasaan saya. Ini contoh. Kalau seandainya Rob itu ada banyak, ilah itu ada banyak, niscaya akan seperti itu. Iki benua Afrika ya, iki sapa? Rob fulan misalnya. Ini benua Amerika milik sana, atau ini bumi milik Rob ini. Yang satunya yang paling besar mungkin di antara tata bintang kita, Jupiter, ini milik yang lain. Akan terjadi pembagian seperti itu. Mungkin itu dari hasil ciptaan mereka. Wallahu a'lam. Yang ketiga, wa imma ayyakuna tahta malikin wahidin. Kemungkinan yang ketiga, keduanya yang tadi berseteru atau masing-masing ngurusi sendiri-sendiri, keduanya itu dibawa kekuasaan, yakni satu raja. Dua-duanya dibawa kekuasaan satu raja. Yatasarrifu fihi ma kaifa yasha, sehingga yang berkuasa itu mampu melakukan apa saja terhadap keduanya. Fayakunu huwa al-ilahul haq, maka dialah yang menjadi Tuhan yang sebenarnya, atau ilah, Rabb dan ilah yang sebenarnya. Wahum abiduhu, sementara yang lainnya adalah hambanya. Ini kemungkinan yang terjadi kalau sekiranya ada yakni sekutu atau seteru. Maka yang ketiga, yang menguasai itulah adalah hakikat yang sebenarnya sebagai Rabb dan ilah. Hadza huwal waqi'. Itulah yang terjadi sekarang. Kenyataannya, fa innahu lam yahsil fil alam, karena kenyataannya di alam ini yakni tidak menjadi inqisama wala khilal, tidak terjadi pembagian, pengkotak-kotakan, ini Rob milik ini ilah milik ini. Dan yang terpenting adalah yakni tidak terjadi kesalahan, ketidakberesan. Karena dari dulu alam semesta ini berjalan teratur, tidak ada perubahan. Kata Allah dalam surah At-Taubah dalam ayat 36, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya perhitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Terjadilah rotasi, revolusi. Yang satu dikelilingi yang lain, terlepas dengan teori-teori yang diyakini sekarang. Ada kontroversi, ada yang meyakini
geosentris, bahwa pusat edar itu adalah bumi. Tapi yang sekarang diyakini oleh mayoritas manusia di bumi, bahkan itu menjadi pelajaran kita sejak kecil, yaitu teori heliosentris. Pusat tata edar itu adalah matahari. Makanya perlu dipertanyakan itu. Sementara banyak orang menyembah Amun-Ra. Amun-Ra itu dewa apa? Matahari. Perlu mungkin diteliti keterkaitan dengan keyakinan itu. Tapi bukan berarti kalau yang meyakini geosentris ada orang yang menyembah bumi, enggak. Mana ada. Tapi kalau yang menyembah benda-benda langit selain bumi banyak. Kaum Khaldaniyun, kaum Kusdani, yaitu kaumnya Nabi Ibrahim, menyembah bintang yang jumlahnya tuh 7 dan yang lainnya. Jadi teratur sudah dari dulu. Kalaupun nanti ada perubahan, Allah sudah mengabarkan melalui Rasulnya bahwa nanti akan terjadi perubahan. Yang mestinya matahari itu terbit dari sebelah timur, dalam waktu tertentu dia akan terbit di sebelah barat. Itu pun dikabarkan oleh Allah melalui lisan nabinya. Tapi kalau tidak terjadi keteraturan sampai hari ini, yang namanya orbit garis edar itu sudah ditetapkan secara detail dan rinci, tidak akan meleset itu. Yang namanya asteroid, yang namanya meteor, yang namanya planet, yang namanya komet, yang namanya matahari. Bumi kita berada pada posisi edarnya. Dan itu sudah diatur secara detail, rinci, tidak akan meleset. Kalau terjadi, yakni keluar dari garis edarnya, pasti akan terjadi sesuatu. Dan kalau itu terjadi, itu sudah kehendak Allah Jalla wa'ala, dan pasti suatu saat akan terjadi, yakni apa? Kehancuran secara total. Itu pun dikabarkan oleh Allah Jalla wa'ala, karena Nabi mengatakan bahwa nanti langit digulung oleh Allah, bumi digenggam oleh Allah. Itu nanti akan terjadi. Semua itu diberitahukan kepada kita. Jadi di alam ini kenyataannya sampai hari ini tidak terjadi ketidakteraturan, tapi semua berjalan dengan teratur. Sejak dulu, setahun 12 hari itu sudah berjalan sejak dulu, berdasarkan perhitungan apa? Yaitu bulan. Makanya tahunnya disebut dengan Qamariyah, yaitu beredarnya bulan sebagai satelit mengelilingi apa? Bumi, sebagai perhitungan waktu. Dan itu ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Fi kitabillah, fi kitabillah itu dalam ketetapan Allah. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan Allah sebutkan secara spesifik nama-nama bulan itu, dan diantaranya ada 4 bulan suci. Mimma yadullu ala anna mudabbiruhu wahid. Ini menunjukkan bahwa yang mengatur semua itu cuma satu. Kalau ada 2, mungkin yang satu punya ide yang mungkin suatu saat berseberangan. Enake ngalor ae, Kak ngidul, tukaran. Kan lucu, ada rob kaplok-kaplokan, ya kan? Ya apa iku nanti terjadinya? Horek kabeh ciptaane. Wis gak anu-anuan, wis dihancurno kabeh akhirnya. Lau kana alihatun illallah la fasadata. Kata Allah begitu kan? Sekiranya ada ilah selain Allah, la fasadata, niscaya semuanya akan hancur. Masing-masing punya ide sendiri-sendiri, punya kemauan, punya kehendak. La munazi'ullah, bahkan tidak ada seteru baginya. Wa anna malikuhu wahidun la syarika lahu, bahkan pemiliknya itu cuma satu, tidak ada sekutu baginya.
Jadi keteraturan alam semesta ini menunjukkan bahwa Rabb pencipta itu satu, yang memberi rizki satu, yang menghidupkan mematikan cuman satu, yang mengatur semuanya cuman satu. Jadi tidak ada yang ngerecokin, tidak ada yang intervensi. Cuman menungsoi kadang-kadang nakal, suka intervensi, walaupun jenis intervensinya ini ya tidak akan sampai disebut sebagai sebuah penciptaan, tapi itu sudah cukup sebagai bentuk kedurhakaan, karena termasuk merubah ciptaan Allah. Banyak nggak orang merubah ciptaan Allah? Banyak. Walaupun tatarannya mungkin barangkali yang nggak ada artinya bagi Allah, tapi Allah menetapkan itu nggak boleh. Dikasih pesek ya disyukuri, wes gak usah ditambah diimplan silikon cek mancung koyok pino, nggak perlu. Bahkan sekarang maaf ya, banyak orang sudah bosan dengan wajah manusia. Orang itu pengen wajahnya seperti macan, akhirnya dia dioperasi ya, ini ditarik benang segini ya, dibentuk kayak macan. Bagaimana caranya ini, mimiknya mimik macan, raut mukanya kurang lengkap ditato, macan punya brengos sampai diimplan brengos-brengosan yang panjang-panjang. Macan punya apa? Taring, sampai beli taring diimplan di mulutnya, karena bosen punya wajah seperti manusia. Padahal Allah ciptakan manusia fi ahsani takwim. Itu termasuk berusaha untuk mengeluarkan manusia dari fitrahnya. Benar, Nabi mengatakan nanti di akhir zaman banyak terjadi perubahan wajah. Itu dulu para ulama menafsirkan betul-betul wajah mereka diganti oleh Allah seperti orang Yahudi menjadi kera dan babi. Sekarang tidak, orangnya sendiri dengan rela suka hati pergi ke tempat operasi merubah wajahnya, ono sing koyo ulo, ono sing koyo macan, ono sing koyo kucing. Belum tahu ya? Wis ojo buka, ngeri. Kon kok gak karu-karuan delok liyane kon kok. Mudah-mudahan di Indonesia nggak ada. Itu kenapa? Salah satu penyebabnya karena syaitan ya selalu mempengaruhi jiwa manusia dengan bahasa-bahasa psikologi, karena dia apa? Sangat cinta kepada idolanya, karena dia punya idola penokohan, yaitu apa? Karakter seorang mungkin bintang film dalam film tertentu, pengen seperti Batman ya, pengen seperti apa? Iron Man ya, gak gelem aja kayak gini, dioperasi, dikei seng kabeh nang kene. Bisa jadi suatu saat seperti itu. Ya. Dan itu sempat kecil kita ini secara tidak langsung pernah dicekoki dengan hal-hal seperti itu. Wes bosen ambek wajahe menungso. Kon seeling ya, biyen mulutan usum das-dasan macan, das-dasan tengkorak, ulum ya. Saiki ono enggak? Alhamdulillah. Terus lapo ngono lho kon iki. Gawe das-dasan macan, das-dasan singa, ya dari kertas ya itu. Nah, itu contoh itu. Itu secara nggak langsung mendidik anak-anak kecil itu pengen seperti itu. Dan itu sekarang terbukti mereka dengan sukarela. Kalau itu topeng, sekarang betul-betul permanen. Mau permanen atau semi permanen. Sekarang teknologi operasi mudah. Dan itulah merubah ciptaan Allah. Walaupun pada tataran yang mungkin menurut Allah kecil, tapi tetap dilarang dan itu dosa besar. Sampai kepada puncaknya yaitu merubah secara esensial, merubah gennya. Itulah yang disebut dengan yaitu rekayasa genetika, itu yang lebih berbahaya. Nah, bisa jadi ada laboratorium khusus persilangan antara manusia dan apa? Dan hewan, bisa jadi. Hasilnya kaya apa kok? Dan itu
para agamawan ya, bukan hanya Islam, apalagi Islam, seluruh agama menentang kalau itu sudah terjadi gimana. Yang berhasil itu domba ya disilangkan, ada domba Dolby ya, hewan-hewan. Nah nanti bisa jadi secara rahasia dia punya genetika engineering itu, rekayasa genetika itu untuk merubah manusia menjadi setengah hewan. Dan itu nanti bisa jadi menjadi proyek orang-orang akhir zaman. Ini adalah bentuk penyimpangan dari sunnatullah. Walaupun itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah, yang Allah menciptakan itu dari awal bahannya sampai sempurna. Ini manusia bisanya otak-atik, kita dilarang, nggak boleh otak-atik seperti itu. Yang ketiga, taskhirul makhluqati li adai wadhaifiha, ketundukan makhluk dalam rangka melaksanakan wadhaifiha, yakni tugas fungsinya. Ini manusia, makhluk itu masing-masing punya tugas dan fungsinya. Wal qiyamu bi khasaisiha, dan melakukannya secara khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Makanya manusia itu jangan sampai berperilaku seperti hewan, karena bukan tugas dan fungsinya. Manusia biar berperilaku seperti manusia. Makanya menungso iku aja ate niru-niru hewan. Kadang-kadang niru perilakunya hewan. Ada nggak? Ada. Atau meniru suaranya, termasuk. Ada nggak orang yang niru-niru suaranya? Suara hewan. Ngapain itu? Duwe manuk bendino di kudang. Niru-niru, kenapa? Dan sebetulnya nggak perlu juga hewan itu niru perbuatan lapo. Hewan diajari salam itu. Manfaat nggak bagi hewannya itu? Hah? Nggak manfaat. Kalau antum mengucapkan salam dapat pahala. Beo, salam ping 100 yo pancet. Tapi itu termasuk bentuk pemerkosaan terhadap burung, tidak berperi keburungan. Manusia itu kadang begitu, memaksakan kehendaknya kepada hewan-hewan itu. Ada yang sampai puncaknya direkayasa pita suaranya, sehingga gak iso keloro kepreset terus. Jadi ayam apa itu? Ayam ketawa. Itu bisa jadi itu karena tangan-tangan manusia. Suara yang begitu indah, ayam jantan berkokok, tandanya bahwa dia melihat siapa? Malaikat. Iki dirusak dadi guyu. Iku kan delok malaikat, iku delok apa? Menungso itu merusak ya apa yang sudah diciptakan Allah dengan penuh keindahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kalau bahasa sekarang sesuai dengan tupoksinya. Apa tupoksi? Halo? Tugas pokok dan fungsi. Kita sebagai manusia berjalan sesuai dengan tugas-tugas kita sebagai manusia. Falaisa hunaka makhluqun yasta'si wa yamtani'u an ada'i mahmatihi fi hadzal kaun. Maka tidak ada makhluk di alam ini. Kalau ada, seandainya ada, itu mesti manusia. Nggak ada makhluk di alam ini yang membangkang atau menolak untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya di alam ini sesuai fitrahnya tentu. Wa hadza ma istadalla bi Musa alaihi salam hina sa'alahu Fir'aun. Dan inilah yakni sebagaimana ditunjukkan oleh bantahan Nabi Musa terhadap Fir'aun ketika Fir'aun bertanya kepada Musa dalam surah Thaha ayat 49 dan 50, qala famar rabbukuma ya Musa. Fir'aun bertanya, Musa,
Rabbukuma ya Musa, bagaimana Rob kamu berdua, kau dan Harun, Robmu itu seperti apa? Ajaba Musa bijawabin syafin kafin. Maka Musa menjawab dengan jawaban yang tepat dan telak. Faqal, dan dia berkata, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah Rabb kami yang telah memberikan segala sesuatu kepada seluruh makhluk ciptaannya sesuai dengan fungsinya. Thumma hada, kemudian dialah yang memberikannya petunjuk. Kalau bahasa kita ilham, makhluk itu diberi ilham oleh Allah untuk mencari makan. Kok sampai lebah itu pandai membuat sangkar atau sarangnya berbentuk heksagonal untuk menyimpan madu. Siapa yang mengajari itu? Siapa yang mengajari? Allah. Antum suruh buat ruangan heksagonal seperti lebah untuk menyimpan madu itu, belum tentu bisa. Dan kenapa madu itu tidak jatuh? Karena diatur dengan sudut kemiringan sehingga dia nggak jatuh madu itu. Coba buat aja, nggak delewer terus sampean, ya kan? Ahlinya, arsiteknya itu lebah, tawon. Itu memang tugas fungsinya itu. Dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sesuai dengan tugas-tugasnya di muka bumi ini. Ada membuat rumah di dalam tanah dari kayu. Di sana di dalam air, di dalam air juga ada. Contoh di dalam tanah, bahkan rumahnya itu bisa sampai keluar menjadi bangunan yang tinggi, padahal hewannya kecil, buta lagi. Apa itu? Ini bedek-bedekan nih. Apa? Hah? Rayap. Rayap tidak punya mata. Makhluk yang tidak memiliki mata, tapi dia bisa membuat bangunan seperti itu, tinggi. Kalau di sini rayap paling banter kan naik di dinding ya. Atau itu pun kadang tanah itu bisa berdiri. Coba gawe koyok ngono nek esok lemah tekno. Rayap bisa, tanah bisa berdiri. Itu kalau di sini cuman segini ya, di Australia itu lebih tinggi dari manusia. Itu ibarat bangunan pencakar langit, itu Burj Khalifahnya rayap itu. Bagaimana mereka bisa mengatur, ya kan, sistem sirkulasi udara sehingga dia bisa mendapatkan oksigen. Siapa yang membuat seperti itu? Allah itu yang memberikan ilham. Kita nggak bisa, karena bukan tugas pokok kita. Kalau sampean itu ya silakan baut gedung ya, itu tugas, fungsi dan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi itu pun semua perilaku diminta tanggung jawab kelak di akhirat. Adapun hewan nggak akan ditanya. Tapi seluruh makhluk itu diberikan kekhususan. Kita belum tentu bisa membuat sesuatu yang bisa dibuat oleh hewan, makhluk yang sederhana. Begitu pula sebaliknya. Yakni Rabbuna alladhi khalaqa jami'al makhluqat. Dialah Rabb kami yang telah menciptakan seluruh makhluk. Wa a'ta kulla makhlukin khalaqahu laiq bih. Di mana Allah juga memberikan setiap makhluk itu, yakni segala sesuatu yang pantas, cocok, sesuai dengan makhluknya. Ikan, dia mampu mengembangkan kehidupannya di air. Ojo iri mbak Iwa. Ada orang kepingin isok nyelam, ya silakan. Tapi terbatas. Dia harus pakai oksigen. Dan itu pun ada batasnya nggak? Ada batasnya. Berapa jam maksimal oksigen yang dibawa? Hei, para penyelam. Ya kan?
Itu pun dia masuk ke kedalaman ada batasnya. Maksimal berapa? 30 meter. Coba 100 meter. Hancur, pecah, nggak karu-karuan gitu. Sementara ada yang hewan itu hidup 1000 meter atau 1 kilo di dalam laut. Hewan-hewan yang ada di dasar laut, nggak ada cahaya. Kita nggak bisa. Kapal selam aja masuk 100 meter sudah hancur nggak? 100 mungkin 300, maksimal 400. 400 maksimal sampai terus 600, 700, hancur dia. Karena tekanan yang begitu kuat. Ada makhluk yang memang menghuni dasar-dasar lautan. Dan dia nggak boleh iri sama yang di atas. Masing-masing sudah punya wilayahnya, punya tugas fungsinya. Ikhwatal iman, aizakumullah. Sudah masuk? Silakan diadzani dulu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita lanjutkan bahwa Allah menciptakan makhluk sesuai dengan perannya dalam kehidupan ini, melaksanakan tugas-tugasnya dan fungsinya yang tentunya disesuaikan dengan keadaan tubuhnya, keadaan lingkungannya, termasuk bagaimana dia harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari makhluk Allah yang lainnya. Bisa jadi dia adalah bagian dari mata rantai makanan. Hidupnya memang harus dimakan. Bagaimana nasib lele? Mungkin dia kalau nggak dimakan ikan lain, siapa yang makan? Halo? Iya, itu bagian dari mata rantai makanan. Itu sudah tugas, fungsi dan fitrahnya. Ada lagi hewan yang sampai pada titik puncak rantai makanan ya. Mungkin karena dia nggak ada lagi yang mau makan dia. Baik. Wa a'ta kulla makhluqin khalaqahu laiq bih. Allah memberikan segala makhluknya, yakni keadaan sesuatu yang pantas bagi makhluk tersebut. Min kubril jismi wa saghrihi wa tawassutihi, baik dalam bentuk besar tubuhnya, kecil tubuhnya, atau sedang tubuhnya, wa jami'a sifatihi, dan seluruh sifat-sifatnya, semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Gajah gede, semut kecil, udah nggak usah protes sampean. Enaknya semut itu gede, gada cili, karepmu. Kadang menurut akal itu nggak sesuai ya, tapi menyimpan hikmah yang luar biasa. Rata-rata buah-buah yang pohonnya tinggi itu kecil apa gede buahnya? Kecil. Tapi buah yang di tanah nggak punya pohon tapi merambat, kadang buahnya besar-besar. Semongko, melon. Kalau asem kecil apa gede? Hah? Kecil. Jangan mengatakan asem itu rek pohonnya gede, mestine buahnya sak semongko. Kon coba nangi sore danduran asem ketiban asem gede nih sak semongko, ya apa kira-kira? Orang baru sadar setelah itu. Iya ya. Hikmahnya itu kadang kita ketahui setelahnya. Bagaimana buah-buah kalau memiliki pohon di atas itu besar-besar? Lu kan ada Ustadz, ada duren, ya kan? Apalagi itu yang lebih besar, nongko. Tapi kan Allah juga memberi tabiat kepada buah-buah tertentu itu supaya apa? Tidak mencelakai manusia. Dan manusianya juga diberi kemudahan untuk apa? Mengatur supaya nggak kena manusia. Nek arep mateng ditaleni, ya kan? Nek lugur gak kena
wong gak ngono diblongsong kan. Itu semua siapa yang membuat seperti itu? Allah. Kepandian-kepandian baik itu yang paling sederhana dilakukan oleh makhluk hewan, dia memiliki kepandaian, kecerdasan. Kalau bahasanya orang mengatakan itu adalah insting, sampai kecerdasan mungkin yang dimiliki manusia itu Allah yang membuat seperti itu sesuai dengan proporsinya. Jangan bermimpi anjing bisa seperti manusia, nggak meco, kan nggak mungkin. Cukup kecerdasannya mungkin barangkali sesuai dengan ciptaan Allah, memiliki kepekaan dalam mencium apa? Dalam indera penciuman. Sampean kepingin dadi nun sewu apa mau jare? Guguk misalnya, nggak akan bisa meskipun belajar. Ada nggak sekolah yang belajar untuk ngambus-ngambus ini narkoba, ya kan? Oh ini ganja, ada nggak? Nggak ada. Karena apa? Kalaupun ada, nggak akan berhasil. Tapi anjing hanya mungkin barangkali dididik sebentar, dia menjadi ahli. Bahkan dalam jarak yang jauh dia bisa mendeteksi karena penciumannya tajam. Lalat itu bisa membau bangkai atau bau busuk itu dalam jarak kiloan meter. Itu lalat karena hewannya kecil. Sampean nek ana wong goreng iwak asin bisa mencium jarak ya kan 1 kilo, sampean pasti muring-muring nanti. Allah ciptakan kita ini penciumannya apa? Terbatas. Itu bagian dari apa? Kekhususan yang dimiliki makhluk. Besarnya, kecilnya. Tsumma hada kulla makhlukin ila ma khalaqahu la. Kemudian Allah memberikan petunjuk bagi setiap makhluk itu, yakni apa saja perilaku yang harus dilakukannya. Wa hadhil hidayatu hiya hidayatud dilalah wal ilhami. Itulah hidayah ad-dilalah dan ilham. Allah mengilhamkan kepada hewan-hewan tertentu untuk berbuat sesuatu. Wa hiya hidayatul kamilah. Itulah hidayah yang sempurna, petunjuk yang sempurna, al-musyahadatu fi jami'il makhluqat, yang dapat disaksikan yakni pada setiap makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Wa kullu makhluqin tajidhu yas'a lima khuliqalah minal manafi'. Maka setiap makhluk itu dimudahkan oleh Allah ya melakukan aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya selama apa saja itu bermanfaat untuk dirinya. Tapi kadang makhluk itu ngelakoni sesuatu yang nggak manfaat, ya akhirnya ciloko. Bukan hanya manusia itu, ada kucing misalnya melakukan sesuatu yang nggak manfaat, ono kabel dicekel. Saya tanya, nyetrum nggak? Kucing bisa kesetrum nggak? Ya bisa. Ono kucing tahu keleleken tikus. Ada, ya mati. Itu sudah, padahal itu masih dalam wilayah apa? Tugas dan fungsinya. Ada ular mati karena dia apa? Nguntal manuk. Karena burungnya punya paruh yang tajam, tembus. Padahal itu sudah bagian dari tupoksinya. Tapi apa? Karena mungkin barangkali murkoi, apa? Tamak ini. Hewan sebesar itu ditelan, buaya ditelan, ya kan? Buntute duwowo, keliru, mestinya kan dari kepalanya. Iki buntute dhisik, tembus. Kalau buntutnya buaya kenceng. Ya, jangan besar-besar, itu contoh hewan, termasuk juga manusia. Kadang berbuat sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya. Termasuk juga sebaliknya, wa fi daf'il mudarri anhu, dalam rangka untuk menolak madarat. Hatta innallaha a'tal hayawan wal bahim minal idrak, hingga Allah sungguh telah memberikan, mengkaruniakan hewan
termasuk hewan ternak, yakni kehendak, perilaku. Ma yatamakkanu bihi min fi'lin ma yanfa'uhu, ada kalanya apa yang dilakukan itu bermanfaat untuk dirinya. Wa dafa'a ma yadurruhu, juga dalam rangka untuk mencegah bahaya yang akan menimpanya. Wa ma bihi yu'di mahmatihi fil haya, dan apa saja yang merupakan bagian dari tugas dan fungsinya dalam kehidupan dunia ini dia akan lakukan. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, dan itulah firman, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah surah 32 ayat yang ke-7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu terhadap makhluknya, ahsana, yaitu kebaikan-kebaikan. Jadi awalnya Allah itu memberikan apa yang ada di dalam makhluknya itu kebaikan-kebaikan. Tapi kadang mulai dari bentuk tubuhnya, kemudian fungsi-fungsi organnya, cuman kadang manusia atau makhluk yang lain itu melampaui batas sehingga dapat mencelakakan dirinya sendiri. Nah, manusia juga begitu. Allah itu sudah mempersiapkan segala macam bentuk, yakni potensi yang ada pada diri manusia, fisiknya, sifat-sifatnya, kemampuannya, termasuk juga diberikan akal pikiran, kecerdasan, kecerdikan yang jauh melampaui dari hewan. Tapi kadang dengan karunia itu malah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Tapi kira-kira lebih banyak mana di antara makhluk selain manusia dan manusia itu sendiri, mana yang lebih banyak tunduk kepada hukum sunnatullah yang Allah berikan kepadanya? Mana kira-kira? Manusia apa selain manusia? Selain manusia itu banyak yang tunduk kepada hukum yang Allah ciptakan kepadanya. Burung itu mencari rizki, pagi berangkat, pulang sore. Berangkat perut lapar, pulang perut kenyang. Itu jamnya disiplin itu. Gak ono manuk ngelembur itu, gak ono. Iya kan? Meskipun burung itu tidak pernah membaca aturan hidup, sementara manusia ini ada aturan hidupnya. Kata Allah, waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asha. Ini kan aturan hidup, sunnatullah kan ini kan. Allah jadikan apa? Malam sebagai pakaian yang menyelimuti. Kenapa? Karena di malam hari waja'alna naumakum, Allah jadikan tidurmu subata, sebagai istirahat. Nggak boleh diforsir tubuh kita. Kenapa? Waja'alna nahara ma'asha, karena Allah telah menjadikan siang itu untuk mencari maisha. Jadi nyambut gawe ku awan sunatullahnya, bengi istirahat. Tapi ono enggak diwali? Hah? Ono. Aja niru lowo, ya kan? Bukan tupoksinya kita ini. Kalau lowo, kalong, codot, kelelawar, sebaliknya. Kita jangan menyalahi sunnatullah. Nah, rata-rata manusia yang menyalahi sunnatullah itu. Iki aku gak nyindir sing tugase bengi-bengi jogo lho ya. Enggak. Ini mengingatkan nih. Kalau seandainya itu terpaksa harus dilakukan, yo ojo full sebulan itu jogo terus, dalam setahun malam terus, jangan. Ya sekali-kali. Kenapa? Istirahat di malam hari itu tidak bisa tergantikan dengan istirahat di siang hari, karena kita punya jam biologis. Kapan jam biologis paru-paru kita, jam biologis liver kita, jam biologis pencernaan kita, ini ada jamnya sendiri, nek diwolak-walik.
Ya, jadi baik, mungkin sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan untuk tanya jawab, silakan. Sebelum kita laksanakan sholat Isya, silakan. Iya. Iya. Baik. Untuk makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, fa insyaallah masih diperbolehkan selama tidak membawa madorot. Tapi kalau hewan-hewan yang memiliki nyawa, yakni dalam tataran tingkat hewan itu, yang memiliki nyawa adalah hewan. Yang kita kalau membunuhnya, hewan-hewan ternak itu harus membaca apa? Bismillah, berarti dia memiliki nyawa. Dan kalau kita misalnya tidak menyembelih dengan nama Allah atau menyebut nama selain Allah, hewan itu menjadi haram untuk dimakan. Tapi ketika sampean merutesi kangkung, meti kangkung, lali gak maca bismillah, tetap halal apa haram? Tetap halal, karena kan duwe nyawa. Dan tidak ada perintah untuk apa? Menyembelih dengan membaca bismillah ketika sampean meti kangkung, meti bayam, meti kemangi, ya kan? Mutuli sawi, ya enggak ada. Karena itu apa? Makhluk yang tidak sebagaimana hewan yang memiliki nyawa. Makanya kita dilarang memajang hewan-hewan, memajang makhluk-makhluk yang bernyawa di dinding-dinding rumah kita. Karena malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada di sana gambar-gambar makhluk hidup. Dalam riwayat kalau kau terpaksa harus memajang atau menggambar makhluk hidup, gambarlah pohon, karena tidak termasuk hewan yang makhluk yang bernyawa. Makanya boleh dalam Islam itu seni rupa itu paling banter pohon. Hanya ada itu di bangunan-bangunan di negeri-negeri Islam, ya, pohon apa? Bahkan ono sing nanggone gendera barang, ya kan? Apa? Kurma, silakan. Pohon kurma, pohon bidara, ada pohon misalnya doha, pohon-pohon yang lain, atau buah-buahan, atau tanam-tanaman. Nah, kaitannya dengan rekayasa, silakan, karena dia tidak bernyawa sebagaimana hewan. Selama tidak membawa dampak madorot bagi orang yang mengkonsumsi, silakan. Atau orang yang mendekati pohon itu, silakan. Kalau direkayasa menjadikan pohon itu beracun sehingga aromanya bisa membuat madorot bagi orang lain, nah itu yang tidak boleh. Atau ketika direkayasa sekalipun itu lebih bagus hasilnya, ada jagungnya manis, tapi karena ini hasil rekayasa genetika, itu ada efek negatifnya. Siapa yang mengkonsumsi ini dalam jangka waktu tertentu akan terjadi efek samping ini dan itu. Nah itu baru tidak boleh. Nah itu sudah dilakukan di dunia barat. Banyak pakar-pakar di bidang pertanian itu merekayasa tanaman supaya apa? Memiliki keutamaan yang lengkap. Jadi dikombinasi antara kelebihan X dan kelebihan Y, ini digabung jadi satu. Tapi itu harus diteliti, ada nggak efek dampak negatifnya bagi kehidupan manusia ketika dia sudah mengkonsumsinya. Kalau ada madorotnya maka tidak boleh. Kalau tidak ada madorotnya silakan. Pelem golek di stek ambek pelem gadung, ya kan? Boleh nggak? Boleh. Tadi apa? Golekan. Ya kan? Silakan. Itu bagian dari rekayasa selama tidak apa? Tidak membawa dampak madorot. Tapi kalau nyetek, mencangkok, menungso jantungnya rusak, digolekno jantung sing cocok, ternyata diketemukan yang paling cocok adalah jantungnya babi, boleh nggak dicangkokkan ke manusia? Halo? Nah ini tugasnya para ulama, karena ini masalah kontemporer. Bagaimana mereka harus apa? Membuat fatwa.
terhadap perkara-perkara kekinian, dan itu sudah diputuskan. Fatwa ulama apa? Tidak boleh mencangkok yaitu hewan-hewan yang diharamkan. Wedi sampean mari ngono kelakuane dadi kaya apa? Wedine kan ngono. Jadi itu contoh. Kalau hewan, nah ini, apalagi sampai pada taraf yang esensi, yaitu gennya, ya mencampur kromosomnya dan sebagainya, itu bisa membuat dampak yang merugikan bagi orang tersebut. Kasihan nanti kalau dia diberi nyawa, sementara itu hasil dari rekayasa kita. Ya, wallahu a'lam. Jadi selama itu tidak membawa dampak, kalau tumbuhan masih diperbolehkan. Gitu. Walaupun tidak membawa dampak kepada orang lain, tapi kalau itu hewan yang bernyawa, walaupun rekayasanya itu hanya sedikit, ya, hanya merubah misalnya perilaku dari hewan itu, atau mungkin apa namanya bentuk-bentuk tubuhnya, maka menurut hemat saya pribadi sebaiknya jangan. Jangan. Engko kalau gaene iwak disuntik, engko batuke dadi nonong misalnya, jangan sakno, ya. Kasihan gitu. Walaupun itu hewan tidak membawa dampak bagi orang lain atau bagi manusia, tapi kasihan. Karena dia adalah makhluk yang perlu disayangi. Karena Islam itu rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya alam manusia, alam jin, tapi juga hewan-hewan. Ya, jangan sampai misalnya kucing karena hanya alasan banyak anaknya ngercel, ya, kemudian apa? Dikebiri. Udah nggak usah dikebiri. Biarkan urusannya kucing itu. Ya kan? Ngapain? Dikebiri ya jarno cek gawe rumah sakit dewe kucingnya, ya kan. Kenapa kita ngurusi seperti itu? Nggak ada urusan, salahmu dewe lah pokok ngingu kucing kan, kan tidak ada perintah ngingu kucing walaupun tidak ada larangan. Tapi kalau sampai kita intervensi dalam urusan perkucingan, sampai merekayasa kemudian dikebiri, sama seperti manusia, wes gak usah vasektomi, tubektomi dalam rangka untuk supaya anaknya nggak banyak. Justru Nabi itu kepengen anaknya banyak. Seorang laki-laki datang, Rasul, ada wanita cantik tapi dia nggak bisa punya anak, bolehkah saya nikahi? Kata Nabi, lah, jangan. 3 kali dia datang, sampai ketiga baru Nabi mengatakan, tazawwajul walud wal wadud fa innahu mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang subur dan banyak anak, sayang kepada anak, karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Makanya duwe anak sing akeh, ojo atik dibuntu-buntu, ya kan. Kalau perlu golek wadah liya. Aku lu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa risairil muslimina wal muslimat fastaghfiru subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.